Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Siti Uswatun Hasanah M. Ahum, salah satu dosen program Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah Kajian Islam Modern. Kajian Islam Modern ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada pada program Doktor Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Jakarta. Kajian Islam Modern merujuk kepada studi Islam yang mempertimbangkan konteks zaman modern dengan penekanan pada pemikiran yang rasional dan relevan dengan tantangan dan perubahan zaman. Mata kuliah ini memberikan penguatan pengetahuan dan juga pemahaman yang komprehensif terkait dengan kajian Islam modern, khususnya di Indonesia abad ke-19 hingga sekarang, dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, tafsir, dan juga globalisasi, serta upaya untuk menggabungkan nilai-nilai agama dengan konteks sosial budaya yang dinamis. Kemampuan atau capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan adalah CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan ke dalam sikap religiusnya. CPL yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan juga etika. CPL yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. CPL yang keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme yang tinggi serta rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa. CPL yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan-temuan orisinal dari pihak lain. CPL yang keenam adalah mampu mengenali kebutuhan dan mengelola pembelajaran diri seumur hidup. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa memahami pentingnya mata kuliah kajian Islam modern dan asal-usul gerakan modern Islam di Indonesia. CPMK yang kedua, mahasiswa memahami dengan baik dan mampu menjelaskan Muhammadiyah dan gerakan pembaharuan pendidikan di Indonesia. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa menguasai dengan baik Persis dan juga gerakan-gerakan purifikasi Islam di Indonesia. CPMK yang keempat, menguasai dengan baik Nahdlatul Ulama, pesantren, dan madrasah. Bagaimana peran ulama dan pendirian lembaga pendidikan di Indonesia. CPMK yang kelima, mahasiswa menguasai dengan baik kajian-kajian metodologi tafsir dan juga hadis yang kontemporer. CPMK yang keenam, mahasiswa mengetahui dan memahami dengan baik, menguasai dengan baik bagaimana tafsir-tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. CPMK yang ketujuh, mahasiswa menguasai dengan baik tentang tafsir-tafsir dengan pendekatan keilmuan atau tentang tafsir ilmi. Berikutnya CPMK yang ke-8, mahasiswa mampu mengetahui, menguasai dengan baik bagaimana kontekstualisasi tafsir dan juga hadis. CPMK yang ke-9, mahasiswa menguasai dengan baik bagaimana perkembangan tafsir di Nusantara. CMK yang 10, bagaimana mahasiswa menguasai dengan baik dakwah dan juga pengembangan masyarakat. CPMK yang ke-11, mahasiswa menguasai dengan baik dakwah dan filantropi. CPMK yang ke-12, mahasiswa menguasai dengan baik Islam dan demokrasi di Indonesia. CPMK yang ke-13, mahasiswa menguasai dengan baik gender dan juga kajian-kajian Islam, kajian gender khususnya di Indonesia. Yang ke-14, mahasiswa menguasai dengan baik bagaimana moderasi Islam, moderasi beragama di Indonesia. Materi pembelajaran kajian Islam modern ada 14 kali pertemuan. Yang pertama, membahas tentang asal-usul gerakan modern Islam di Indonesia, khususnya abad ke-19. Yang kedua, materi tentang Muhammadiyah dan gerakan pembaharuan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, Persis dan juga gerakan purifikasi Islam di Indonesia. Yang keempat, NU, pesantren, dan madrasah, bagaimana peran ulama dalam pendirian lembaga pendidikan di Indonesia. Yang kelima, metodologi tafsir dan juga kajian hadis kontemporer. Materi yang keenam adalah tafsir tematik, tafsir maudhu'i. Yang ketujuh,
terkait dengan pendekatan tafsir keilmuan atau tafsir ilmi. Sedangkan pertemuan ke-8 membahas tentang kontekstualisasi tafsir dan juga hadis. Yang ke-9, bagaimana perkembangan tafsir di Nusantara atau perkembangan tafsir di Nusantara. Yang ke-10 adalah materi terkait dengan dakwah dan pengembangan masyarakat. Yang ke-11, dakwah dan filantropi. Yang ke-12, Islam dan demokrasi di Indonesia. Yang ke-13, gender dan Islam, kasus di Indonesia. Dan yang ke-14 adalah tema yang terakhir, dakwah dan moderasi beragama di Indonesia. Strategi materi pembelajaran kami dengan menggunakan delivery interaction assessment. Bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, luring dan juga daring. Penyampaian materi perkuliahan antara dosen dengan mahasiswa, diskusi, tanya jawab, kemudian pemberian tugas berdasarkan hasil riset, hasil diskusi, dan juga hasil PKM yang kemudian nantinya terintegrasi ke dalam mata kuliah. Daring, perkuliahan secara online juga sama dengan metode kuliah, presentasi, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas, yang tugas itu diupload ke dalam e-learning Universitas Islam Jakarta. Sistem penilaiannya adalah kehadiran 10%, keaktifan dan tugas makalah 20%, UTS 35%, dan UAS dengan mempublikasi hasil risetnya, hasil PKM-nya, dan juga hasil diskusi pengembangan materi ketika di kelas dalam bentuk jurnal sebesar 35%. Referensi mata kuliah kajian Islam modern ini diantaranya yang pertama adalah Abu Dinata, metodologi studi Islam, kemudian Anuraga Jaya Negara, Modern Islam in Indonesia. Ini adalah salah satu referensi dari UID, karya mahasiswa dan juga dosen mata kuliah Modern Islam in Indonesia. Yang ketiga, Atabik Lutfi, buku tafsir dan dakwah, tafsir ayat-ayat dakwah. Yang keempat, Ato Mudor, pendidikan studi Islam dalam teori dan juga praktek. Berikutnya ada Azumazri Azra tentang Muhammadiyah kini dan esok, Nazaruddin Umar tentang argumen kesetaraan gender, Maskuri Abdillah Islam dan demokrasi, Muradi dakwah dan filantropi, Siti Hasanah moderasi dakwah untuk generasi milenial melalui media digital, yang mana buku ini merupakan hasil penelitian kolaborasi antara Universitas Islam Jakarta UID dengan Unusia dan juga Steini, dan ada juga Siti Hasanah pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama di SMK Mambaul Ulum Cirebon. Ini merupakan hasil riset yang sudah terpublikasi dan terintegrasi ke dalam mata kuliah kajian Islam modern. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu untuk mata kuliah kajian Islam modern ya. Hari ini pertemuan terakhir atau pertemuan yang ke-14 dengan tema dakwah dan moderasi beragama di Indonesia. Hari ini tidak ada materi di pembukaan dan juga di akhir tidak ada materi ya. Namun sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu semua, teman-teman bisa ngisi absensi dulu ya di e-learning. Masuk semua ya? Ya, nanti langsung absen aja ke e-learning UID. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan barokah manfaat. Amin. Kita senantiasa selalu mendapatkan ridho dari Allah dan juga selalu diberi kesehatan. Amin. Untuk yang non muslim bisa menyesuaikan sesuai dengan keyakinan ajaran agamanya masing-masing. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Dakwah dan moderasi beragama. Tentunya teman-teman semua, Bapak dan Ibu semua sudah tahu ya apa itu dakwah dan juga moderasi beragama. Minggu lalu kita sudah membahas tentang dakwah dan filantropi, dakwah dan pengembangan masyarakat ya, bahwa kalau definisi dakwah secara bahasa itu apa? Da'a yad'u dakwatan, mengajak, memanggil, menyeru ya, mengajak, memanggil dan juga menyeru dari jalan yang negatif atau yang tidak baik, yang jalan yang positif atau lebih baik lagi ya. Oke,
sebagaimana di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili bil hikmati, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati bi lisanihi wa illam yastati bi qalbihi fadzalika atasu iman. Secara keseluruhan baik Islam maupun Buddha, ya kan, dakwah adalah suatu proses perubahan sosial, proses perubahan sosial yang terencana dan juga sistematis. Terencana kan di dalam dakwah itu ada madu'unya, ada subjeknya atau da'inya, ada materinya, ada metodenya, dan juga ada strateginya. Untuk apa? Yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertanyaannya sekarang, kan kajian kita kan dakwah dan moderasi beragama. Dakwah kan sudah clear ya definisinya ya. Tidak ada hal-hal yang kemudian perlu dipertanyakan kembali terhadap dakwah baik dari muslim maupun non muslim. Kalau moderasi beragama, apa sih moderasi beragama? Jadi menurut saya Bu, moderasi beragama menurut Islam ya jadi disebut juga sebagai istilah wasatiyah, yang artinya adalah pertengahan, keseimbangan dan keadilan. Jadi Islam itu tidak mengajarkan sikap ekstrim, baik dalam bentuk radikalisme, kita tahu disebut dengan ekstrim kanan, atau juga misalnya liberalisme yang kita juga menyebutnya sebagai ekstrim kiri. Jadi keseimbangan dalam agama tersebut tidak berlebihan dalam memahami dan mengamalkan, terutama bukan hanya teori saja tapi mengamalkan ajaran Islam serta menyesuaikan dengan realitas zaman pada sekarang tanpa meninggalkan nilai-nilai utama agama Islam itu sendiri. Kalau moderasi beragama perspektif Buddha? Kalau dilihat dari perspektif moderasi agama, ditinjau dari ajaran agama Buddha, yang pertama itu adalah konsep jalan tengah atau yang kita sebut dengan Majjhima Patipada. Jadi dalam konsep ini ajaran agama Buddha itu dikenal dengan ajaran jalan tengah, di mana jalan tengah itu menghindari dua ekstrim. Yang pertama adalah hidup dalam kemewahan dan kenikmatan duniawi. Yang kedua adalah penyiksaan diri atau disebut dengan ekstrim yang memang dilakukan di dalam ajaran agama Buddha itu sendiri. Nah, relevansinya apa terhadap moderasi agama Buddha itu sendiri? Nah, ajaran ini mendorong umat untuk hidup seimbang, tidak berlebihan dan tidak pula melampaui batas dalam beragama. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah jalan tengah itu juga menekankan kebijaksanaan dalam mengambil sikap dan tidak mudah terjebak pada ekstrim ideologis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dilihat dari Pancasila Buddhis, di mana Pancasila Buddhis itu di kami itu disebut dengan 5 sila utama di dalam Pancasila Buddhis itu sendiri. Yang pertama adalah tidak membunuh makhluk hidup. Yang kedua itu adalah tidak mencuri. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan asusila. Yang keempat, tidak berkata bohong. Yang kelima, tidak mengkonsumsi minuman keras atau zat yang memabukkan. Nah, relevansinya apa terhadap moderasi beragama ini? Yang pertama adalah sila kelima. Ini memperkuat nilai-nilai non-kekerasan, kejujuran, dan pengendalian diri yang esensialnya untuk membangun masyarakat yang damai dan toleransi. Yang kedua adalah prinsip ini mendidik umat untuk tidak menyakitin orang lain baik secara fisik maupun secara verbal, yang selaras dengan semangat anti radikalisme itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah pandangan terhadap agama dan keyakinan lain itu sendiri. Nah, di dalam agama Buddha itu tercantum dalam Dhammapada ayat kelima yang berbunyi nahi werana werani samantida kudacana awerana ca masamenti Esa damo samantano. Itu dalam bahasa Palinya. Kemudian yang artinya adalah kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Jadi kebencian akan berakhir dengan cinta kasih. Inilah hukum abadi. Nah, relevansinya apa terhadap moderasi beragama itu sendiri? Yang pertama adalah ajaran ini mempromosikan cinta kasih. Yang kedua, tidak ada konsep misionaris atau pemaksaan keyakinan di dalam Buddhisme itu sendiri. Nah, saya rasa demikian, Bu, dilihat atau ditinjau dari pandangan ajaran agama Buddha. Luar biasa ya, bahwa moderasi beragama perspektif Buddha juga sama kan,
dan sebagainya, begitu ya. Baik, nah sekarang kita melihat bagaimana rumusan moderasi beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Isu-isu atau buku-buku terkait dengan moderasi beragama itu kan sudah sangat banyak sekali ya. Di antaranya Pak Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa moderasi beragama itu adalah satu pandangan, ya kan, cara pandang, sikap dan juga praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan 143. Gimana bunyinya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Oke, tengah-tengah ya, ada juga Quran surat Al-Imran ayat 64 dan ayat 110 ya. Kemudian Al-An'am 108. Nanti teman-teman bisa cek kembali ya. Tetapi secara keseluruhan menurut Pak Lukman Hakim Saifuddin dalam buku putih moderasi beragama ya, bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan juga praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara apa? Dengan cara mengejawantahkan esensi dari ajaran-ajaran agama yang melindungi harkat martabat kemanusiaan dan juga membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, seimbang, kemudian mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Kesepakatan berbangsa ya, ada sesuatu yang perlu kita garis bawahi bahwa sebagai kesepakatan berbangsa. Kemudian apa indikator dari moderasi beragama? Apa indikatornya? Indikator dari moderasi beragama itu adalah sesuatu yang bukan hal yang abstrak untuk diukur ya, bahwa ada beberapa indikator moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ya, ini yang pertama. Komitmen terhadap kebangsaan di sini penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar 45 dan juga regulasi yang ada di bawahnya. Kemudian yang kedua, adanya toleransi. Apa itu toleransi? Menghormati perbedaan dan juga memberikan ruang untuk orang lain yang menjalankan keyakinannya. Seperti itu ya. Kemudian ada anti kekerasan. Yang berikutnya penerimaan terhadap tradisi ini, bahwa ramah dalam penerimaan tradisi dan juga budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Ya, indikator dari moderasi beragama. Apa muatan dari moderasi beragama atau pesan-pesannya apa sih yang ada dalam moderasi beragama itu? Yang pertama, memajukan kehidupan umat manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi keadaban manusia. Tadi ya, keadaban manusia. Kemudian yang ketiga, menghormati harkat martabat kemanusiaan. Ya. Yang keempat apa? Memperkuat nilai moderat. Ya, moderat di sini bagaimana kemudian kita itu mempromosikan dan juga mengejawantahkan esensi dari nilai-nilai ajaran agama. Ya, mengejawantahan dari nilai-nilai ajaran agama. Yang kelima adalah apa muatan dari moderasi beragama? Mewujudkan perdamaian. Ya, mewujudkan perdamaian. Kemudian yang keenam ada menghargai kemajemukan dan juga yang terakhir ada mentaati komitmen berbangsa. Ya, ini ada dalam peta jalan moderasi beragama. Oke, berikutnya urgensi dari moderasi beragama. Apa sih urgensinya atau pentingnya moderasi beragama? Yang pertama, kita melihat bahwa berkembangnya cara pandang, sikap dan juga praktek beragama yang berlebihan atau ekstrim. Tadi sama-sama ya, bagaimana beragama itu menghindari hal-hal yang sifatnya ekstrim ya. Namun kenyataannya ada berkembang cara pandang, sikap dan praktek beragama yang berlebihan atau ekstrim yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu diperkuat dengan esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Ya, inilah moderasi beragama. Yang kedua, kenapa? Karena kita memiliki tantangan, Indonesia yang memiliki tantangan terkait dengan berkembangnya klaim kebenaran. Ya, berkembangnya klaim kebenaran ini yang subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama. Ya, atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan politik, ekonomi politik dan juga berpotensi memicu konflik. Oleh karena itu, di dalam kajian Islam modern kita membahas tentang tafsir juga ya. Bagaimana tafsir-tafsir di Indonesia, di Nusantara, tafsir tematik, tafsir
Apalagi? hermeneutik, Hermeneutik, apalagi? tafsir ilmi, Ya, tentang ilmu Tafsir. pengetahuan, ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga, apa urgensinya? Kita melihat bahwa ada berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Oleh karena itu, kita perlu merawat keindonesiaan, ya. Kita perlu merawat keindonesiaan dengan melihat kondisi kebangsaan dan keagamaan Indonesia. Kemudian disinilah diperlukan moderasi beragama. Untuk apa? Untuk mewujudkan masyarakat yang toleran, harmonis, dan juga damai, sejahtera, damai, dan lain sebagainya, ya. Dan di sini moderasi beragama mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, dan toleran. Oke. Nah, moderasi beragama itu bukan ini dan bukan itu. Bukan ini dan bukan itu. Itu apa? Bukan ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu seperti apa? Kapitalisme agama, kemudian khilafah radikal, dan juga Islam, ya. Oke. Dan juga bukan kiri, ya. Bukan ekstrim kiri seperti tadi yang Pak Dirjen katakan, liberalisme, sosialis, komunis, liberal, sekuler, ya. Lalu apa moderasi beragama itu? Moderasi agama itu adalah moderat, NKRI, konstitusional, dan juga yang apa? Indikatornya. Di tengah-tengah, adil, seimbang, terpilih, dan juga terbaik. Ya, itulah moderasi beragama, moderat, wasatiyah, dan lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, ya, sebetulnya siapa yang harus mengawal moderasi beragama? Moderasi beragama ini tanggung jawab siapa sih? Apakah tanggung jawab individu atau hanya tanggung jawab satu departemen atau kementerian saja atau apa? Coba. Ya, saya Bu, saya Silakan, coba jawab. Bu Khadijah, ya. Upaya bangsa Indonesia dalam merealisasikan moderasi beragama ini harus dikawal oleh semua komponen bangsa, baik dari tingkat individu maupun di lembaga-lembaga keagamaan, kemudian juga di tingkat pemerintah. Semuanya harus mengambil bagian penting daripada terwujudnya moderasi beragama ini, dan tidak lupa juga peran pendidikan. Pendidikan sebagai suatu komponen penting dalam berlangsungnya kebangsaan menjadi hal yang penting, baik dari tingkat SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Karena dengan jalur pendidikan tersebut bisa adanya upaya menanamkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini. Ada lagi selain tadi individu, pemerintah, pendidikan, ada lagi nggak tanggung jawab siapa kira-kira moderasi beragama itu? Baik, saya izin menambahkan, Bu. Ya, betul. Terima kasih atas kesempatannya. Menambahkan dari pendapat sahabat kami, ya, Ibu Khadijah, terkait siapa saja sih yang harus mengawal moderasi beragama ini. Mungkin saya ada dua bahasa, ya. Yang pertama ada kolaborasi dan ada harmonisasi, ya. Selain tadi 4 poin yang disampaikan, tentu ada peran organisasi kemasyarakatan, ya. Baik itu organisasi perempuan, baik itu organisasi pemuda, yang tentu jangan sampai organisasi di Indonesia itu dicap negatif saja. Tetapi mereka juga perlu diberikan ruang, perlu diberikan peluang juga di dalam bagaimana dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ya, kalau di NU misalkan, karena saya sebagai orang NU, ada Muslimat NU itu sebagai posisi yang strategis, ya, untuk memberikan ke masyarakat pendidikan tentang moderasi beragama. Kemudian kalau di kepemudaan ada BKPRMI, Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Ini penting, ya, karena mereka senantiasa berhubungan dengan pemuda. Ya, nah itu selain organisasi kemasyarakatan ada juga tokoh, ya. Makanya tokoh ini penting, bagaimana tokoh bisa memberikan sikap yang meneduhkan di tengah-tengah masyarakat, terutama di dalam modernisasi beragama. Selain tokoh juga ada media, ya. Karena sekarang dengan perkembangan media, setiap masyarakat itu mengakses media itu, informasi itu sangat mudah. Makanya penting adanya media itu yang seimbang, ya. Sehingga media itu harus memberikan informasi yang benar, ya, terutama di dalam beragama. Jangan sampai masyarakat disuguhi berita-berita atau informasi-informasi yang menyesatkan sehingga menjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian satu lagi, kalau menurut saya selain media itu ada
akademisi ya. Kita selaku akademisi di sini penting mengkaji, menganalisis lebih dalam bagaimana ya tentang moderasi beragama itu. Kemudian kita bisa sampaikan ke masyarakat supaya betul-betul kita itu bisa bermanfaat, memiliki amal jariah di keilmuan kita untuk masyarakat umum. Mungkin itu pendapat saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry ya. Tadi siapa yang bertanggung jawab? Tokoh agama ya, toga, toma, tokoh agama, tokoh masyarakat ya. Ada juga media dan juga akademisi. Baik, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan ya di akhir perkuliahan kita. Meskipun begitu masih ada tetap lah ya ketemu, konsultasi, diskusi dan sebagainya ya. Mari kita ya insya Allah terus meneliti, terus publikasi, terus menulis ya, karena salah satu tugas besar dari mahasiswa program doktor adalah menulis dan juga publikasi, meneliti dan juga publikasi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardia Dinata, mahasiswa program doktor pada Universitas Islam Jakarta, dan pada hari ini telah mengakhiri perkuliahan yang ke-14 pada mata kuliah kajian Islam modern yang disampaikan oleh guru kita Ibu Dr. Siti Uswatun Hasanah. Tentunya penyampaian guru kita alhamdulillah telah memberikan satu pemahaman, pendalaman yang bisa kita implementasikan di dalam moderasi beragama. Dan mudah-mudahan manfaat daripada mata kuliah dan bimbingan ini memberikan kita untuk meningkatkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama, mencegah ekstremisme dan radikalisme. Tentunya kita akan meningkatkan kualitas pelayanan beragama dan pengembangan ekonomi antar umat beragama. Juga akan membentuk masyarakat yang inklusif, harmonis, dan damai. Untuk itulah manfaat ini juga akan memberikan satu komitmen kita di dalam kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi dan budaya. Alhamdulillah, saya Fajar Harguna, mahasiswa S3 UID. Saya dan juga teman-teman sangat bersyukur memiliki dosen yaitu Ibu Dr. Siti Uswatun Hasanah M.Hum, di mana menurut pandangan saya beliau sangat memiliki wawasan yang luas, khususnya di bidang aspek manusia ya. Mungkin barangkali karena beliau memang belajar mendalami tentang humanity, tentang humaniora, sehingga mengetahui bagaimana cara berdakwah, menyampaikan agama dengan santun, sehingga masyarakat memandang Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang tidak eksklusif, toleran, dan sangat lapang dada, menghargai kebersamaan, perbedaan, menghargai keberagaman. Perkenalkan, saya Dudi Akasya, mahasiswa S3 Universitas Islam Jakarta. Dosen saya Dr. Siti Uswatun Hasanah adalah sosok dosen yang luar biasa. Gaya penyampaiannya sederhana, mudah dipahami, namun tetap mampu menyampaikan materi dengan kedalaman dan ketajaman analisis yang tinggi. Beliau mampu mengajak mahasiswa berpikir kritis tanpa merasa terbebani. Pendekatannya yang lugas dan hangat. Kombinasi antara kesederhanaan dan ketajaman berpikir inilah yang membuat beliau sangat berkesan bagi para mahasiswanya. Terima kasih atas dedikasi dan inspirasinya Bu Dr. Siti. Masya Allah.